Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Setelah sebelumnya kalian belajar tentang cara menentukan rata-rata data kelompok, pada pertemuan kali ini kita masih membahas tentang statistika, yaitu modus data berkelompok. Modus sudah dipelajari ketika kalian SMP ya, namun modus yang kalian pelajari yaitu modus data tunggal, bukan data berkelompok. Nah, sebelumnya apa itu modus? Ingat-ingat lagi? Ada yang masih ingat? Nah, modus adalah nilai atau ukuran yang paling banyak muncul atau yang paling sering muncul atau yang mempunyai frekuensi tertinggi. Ya, itu pengertian dari modus. Sebagai contoh, misalnya di sini ada data 2, 3, 4, 2, 4, 5, 4, 2, 2. Nah, ada yang tahu modusnya berapa? Atau angka yang paling banyak munculnya yang mana? Angka yang paling banyak muncul yaitu angka 2 ya. Di sini sebanyak berapa kali? Nah, 1, 2, 3, 4. Oke. Jadi di sini 2 adalah modus dari data yang pertama ya, karena paling sering muncul yaitu sebanyak 4 kali. Kemudian bagaimana dengan data yang ini? Berapakah modusnya? Ada yang tahu? Modusnya di sini ada 2, yaitu angka 5 dan 7. Kenapa 5 dan 7? Karena munculnya atau frekuensinya sama ya. Di sini misalnya 5 berapa kali muncul? 1, 2, 3. Nah, 7 juga sama. 1, 2, 3 ya. Jadi di sini munculnya sama-sama 3. Jadi modus itu tidak selalu 1 ya. Bisa 2, bisa 3, bisa 4 gitu ya, multimodus tergantung dengan frekuensi atau munculnya berapa kali gitu. Karena bisa jadi angka itu frekuensinya sama ya. Nah, kita lihat untuk modus data berkelompok. Di sini masih ingat dengan distribusi frekuensi. Yang sebelumnya juga untuk mencari rata-rata kalian berhubungan dengan distribusi frekuensi ya. Nah, di sini ada beberapa interval atau di sini ada 6 kelas. Yang kelas 21 sampai 25 ada 2 frekuensinya. 26 sampai 30 ada 8, 31 sampai 35 ada 9 dan seterusnya. Berdasarkan pengertian modus yang tadi, berapakah frekuensi tertingginya? Frekuensi tertingginya yaitu 9 ya. 9 itu ada di kelas yang ketiga nih. Yang intervalnya 31 sampai 35. Itu. Jadi ini kelas modusnya di sini. Kelas modusnya ada di kelas ketiga ya. Kelas modusnya. Nah, kita lihat. Ini kan datanya masih banyak atau masih berkelompok antara 31, 32, 33, 34, 35. Modusnya kita belum tahu berapa ya, apakah 31, apakah 32, apa 33 atau tidak bulat angkanya ya. Itu harus dihitung dengan menggunakan rumus ini. Modus sama dengan L tambah P dikali D1 dibagi D1 ditambah D2. Apa itu L? L itu adalah tepi bawah kelas modus. Ya. Nah, di sini kelas modusnya yang ini.
ya. Kemudian tepi bawahnya yang mana nanti kita lihat di slide selanjutnya. Kemudian selisih frekuensi D1 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya. Kemudian D2 selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas setelahnya, dan P adalah panjang kelas, ya. Nah, kita langsung lihat di sini. Tadi ini tabel distribusi frekuensinya. Kita mau mencari nih dari rumus yang tadi L-nya itu berapa? L-nya 30,5. L itu tadi pengertiannya adalah tepi bawah kelas modus. Di sini kelas modusnya kan yang ini ya. Tadi sudah kita lihat kelas modus yang ini. Nih, batas bawahnya kan ini ya, 31. Tepi bawahnya, masih ingat menentukan tepi bawah? Yaitu 31 dikurangi 0,5. Jadilah L1-nya itu adalah, atau L sama dengan 30,5. Itu tepi bawah kelas modus. Kemudian bagaimana dengan D1? Tadi D1 itu adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Nah, ini kan frekuensi kelas modus. Ya, dengan kelas sebelumnya berapa selisihnya? Nah, selisih itu kan yang terbesar dikurangi yang terkecil, berarti 9 dikurangi 8 sama dengan 1. Itu untuk D1. Sekarang untuk D2. D2 itu selisih frekuensi kelas modus dengan kelas setelahnya. Ini, ya. Nah, dengan kelas setelahnya. Jadi 9 dikurangi 6 sama dengan 3, ya. Nah, bagaimana dengan satu lagi P atau panjang kelas? Ini telah disinggung di pembahasan pertama tentang statistika. Untuk menghitung panjang kelas itu ada yang masih ingat? Dari sini boleh pilih salah satu kelas. Misalnya di sini dari 21 sampai 25 itu berapa panjang kelasnya? Bisa dihitung misalnya 21, 22, 23, 24, 25. Berarti ada 5 panjang kelasnya ya. Atau bisa dihitung dengan cara ini. 25 dikurangi 21 ditambah 1. Jadi panjang kelasnya adalah 5. Nah, tinggal disubstitusikan ke rumus ya. Rumus yang tadi L tambah P kali D1 dibagi D1 ditambah D2. Substitusikan semua angkanya di sini 30,5 L-nya. Kemudian D1-nya itu 1, D2-nya itu 3, dan P-nya itu 5. Tinggal disubstitusikan dan dihitung. Nah, 30,5 ditambah 5 dikali 1 dibagi 1 tambah 3. Tapi jangan keliru menghitungnya ya, antara kali dengan tambah yang mana yang didahulukan? Yang perkalian dulu yang kalian hitung. Di sini nih perkaliannya ya. Jadi 1/4, ini kan 4 nih hasilnya nih, 1/4 dikali 5 ya, dikali 5. Jadi berapa hasilnya? 1,25. Baru ditambahkan dengan 30,5. Jadi hasilnya adalah 31,75 ya. Itu. Jadi kelas modus untuk tabel ini adalah 31,75 ya. Tidak tepat, tidak bulat modusnya gitu. Nah, itu untuk modus data berkelompok ya. Sebagai latihan soal, yang pertama, tentukan modus data berkelompok berdasarkan tabel berikut ini. Caranya sama dengan contoh, namun di sini intervalnya berbeda dan frekuensinya juga berbeda. Kemudian, untuk nomor 2, tentukan modus dari histogram berikut. Ya,
Caranya sama dengan rumus yang sama seperti dengan contoh. Namun di sini diketahuinya adalah tepi bawah dan tepi atas ya. Sekian video pembelajaran kali ini. Apabila masih ada yang belum dipahami, silahkan lihat referensi lain di internet atau di buku sumber yang lain. Bisa berdiskusi dengan teman kalian atau boleh bertanya langsung kepada gurunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.